perkenalkan, nama saya Purnama Nur Hidayah dari Program Studi Sastra Indonesia dengan NIM 24021030145. Di sini saya akan membacakan sebuah karya sastra yaitu cerpen dengan judul Akar Bahar Tiga Warna, karya dari Kak Lina yang diterbitkan pada tahun 2021. Nah, selain itu saya juga akan sedikit mereview terkait isi di dalam cerpen itu dari segi tokoh, latar, alur, dan juga sudut pandang. Oke, langsung saja akan saya bacakan cerpennya. Akar Bahar Tiga Warna, karya Lina. Ketika menggulung selang di atas perahu, Nastin tak tahu pasti seberapa panjang ia harus mempersiapkan karena tak kuasa menduga seberapa dalam akan menyelam. Ia mengingat-ingat petualangannya menyelam mencari apapun buat menyambung hidup. Perang raksasa, lobster, teripang, kerapu, hingga yang paling mahal dan sangat laris, akar bahar tiga warna. Itu dulu, sekarang ia harus menyelam lagi demi kesembuhan ibu. Nastin tahu menyelam itu banyak tantangan dan berbahaya. Setahun lalu, sepupunya meninggal karena menyelam mencari teripang. Nastin bersama ibu sempat merawatnya, mendatangkan pemijat kejang otot paling sakti, tapi tak tertolong juga. Sepupu itu meninggal tanpa sempat sadarkan diri. Sering terjadi penyelam dan dengan kompresor meninggal atau lumpuh. Tapi Nastin tidak peduli. Ia ingin menjadi anak berbakti, memberikan akar bahar tiga warna penolak bala ini buat sang ibu yang sedang terbaring lemas karena demam. Di Pulau Maratua, tempat tinggal Nastin, orang percaya akar bahar tiga warna memiliki bermacam khasiat. Berbondong orang dari Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi memburunya buat azimat yang diyakini dapat menjauhkan segala mara bahaya, juga terbebas dari sergapan virus corona. Mereka mendatangi Pak Sikut, aparat yang bertugas di pulau terluar berbatasan langsung dengan Filipina itu, untuk mendapatkan akar bahar merah, hitam, dan juga putih. Laki kurus ini menjadi perantara menjual akar azimat dengan harga 3 kali lipat lebih mahal. Sejak pandemi merebak, makin banyak orang luar pulau memesan lewat Pak Sikut, pastilah kaya dia. Nastin menyampirkan gulungan selang di atas kompresor yang akan dipakai menyelam di sebelah gergaji dan kaca renang. Ia menghidupkan mesin dan meluncur di permukaan laut. Sesekali perahu berdebam menghempas air kala bertemu gelombang. Tak sampai sejam, ia tiba di laut yang dinding koralnya terbentang hingga jauh ke depan. Ia matikan mesin perahu, menghidupkan kompresor, memakai kaca renang, menggigit selang kompresor, memegang gergaji dengan satu tangan dan biur. Ikan-ikan kecil sekitar karang tak peduli. Sesosok bayangan menghampiri mereka. Ikan-ikan besar agak menghindar saat Nastin melayangkan tubuhnya menilik dinding koral lebih dekat. Di kedalaman 15 meter, tubuhnya berbelok saat dinding karang membentuk ujung tajam, menyebabkan ia harus menikung dengan cepat. Arus bawah itu mulai kencang. Ia mesti hati-hati agar tak terseret hanyut entah kemana. Ini hari ketiga Nastin mencari akar bahar putih, satu-satunya warna yang susah didapat. Ia sudah turun sangat dalam, belum dilihatnya ranting-ranting akar bahar putih. Makin susah kau dapat akar baharmu, maka makin berkhasiat, Pin, ujar kakeknya saat Nastin kecil terpukau menemani sang kakek membentuk akar-akar menjadi gelang. Kalau kau dapat akar di pantai, hanya terbawa arus atau nyasar di jaring nelayan tak ada gunanya. Jadilah 2 hari yang lalu, ia berdoa agar akar putih ini susah didapat. Ia ingin gelangnya manjur agar dapat mengobati ibu yang sudah sebulan terbaring demam. Musim pandemi seperti ini, ia takut ibu terserang virus. Nastin membulatkan tekad membuat gelang tiga warna setelah mendengar di kampung sebelah ada yang kena virus. Keadaannya persis seperti ibu. Dipakainya gelang dan minum rebusan akar bahar tiga warna, kini bugar, tak perlu ke rumah sakit. Cahaya makin temaram, Nastin makin jauh ke dalam laut. Akar putih itu belum ia temukan juga. Seekor penyu berenang melayang di bagian yang lebih dalam. Tapi ia tetap menilik tembok koral, menemukan beberapa kumpulan akar hitam
dan merah yang ia ajukan. Terus-menerus dengan ketajaman penuh, ia telisik permukaan dinding karang. Ia menoleh ke sebuah titik yang agak jauh memicingkan mata. Oh, apakah itu ya? Itu akar putih yang kucari. Kudapat juga kau. Pikirnya senang. Ia sentuh dengan gembira cabang-cabang berkhasiat itu. Diambilnya ancang-ancang untuk menggergaji tangkai utama. Tak besar, tapi ia harus mengerahkan cukup banyak tenaga. Namanya memang akar bahar, tapi bukan tanaman. Ini binatang karang berbentuk seperti cabang pohon atau akar. Ah, tebal juga, gerutu Naspin sambil menggergaji hingga serpihan terakhir akar. Ia lalu meluncur cepat ke permukaan. Bayangan ibu tersenyum lega penuh syukur menerima gelang akar terlintas. Sampai di permukaan, ia lemparkan akar dan gergaji ke perahu, menghidupkan mesin, meluncur pulang. Dalam juga tadi menyelam, sampai 60 meter, pikir Naspin, sambil menggulung selang. Ia sangat gembira karena akar putih ini susah dicari, butuh waktu 3 hari, dan masing-masing memerlukan waktu lebih dari setengah hari. Naspin bersiul, merasa sangat bangga karena tak lama lagi akan bisa menyembuhkan sang ibu. Ia memandang sayang akar bahar putih yang dijemurnya di lantai perahu. Sekilas ia merasa kakinya kesemutan, hanya sesaat, lalu hilang. Di gudang tempat Naspin menyimpan segala peralatan memancing dan menukang, ia langsung membentuk akar putih yang baru didapat. Gelang alat tasbihnya dibuat bentuk bulat dengan 3 bulatan akar hitam, merah, dan putih. Harus 9 karena orang pulau percaya ini angka paling besar, paling mujarab buat menolak bala. Untuk mendapatkan hasil paling berkhasiat, semua warna harus berselang-seling. Ada yang karena kesulitan mendapatkan akar putih hanya menggunakan 2 warna saja, merah dan juga hitam. Tapi dari kakaknya Naspin tahu, kalau mau paten ia harus mengikuti aturan kuno pulau, mesti 3 warna. Ia puas pada hasil kerjanya dan senang bisa selesai hari ini juga. Dielusnya bulatan-bulatan gelang itu dengan lega. Ia yakin ibunya akan sembuh berkat gelang penolak bala yang dibuat sendiri. Ia bangkit menyiapkan makan malam ibu. Naspin masuk ke kamar, membawa senampan nasi, ikan kuah, dan rebusan gelang akar bahar 3 warna. Ibu rebahan bersandar di tempat tidur, tersenyum lemah. Bu, ibu sudah pulang? Sini Pin, banyak ikan tangkapanmu. Saya tidak menangkap ikan tadi, Bu. Ia sodorkan rebusan gelang di gelas, ibu menyambutnya. Saya tadi mencari akar bahar putih. Naspin merogoh gelang di saku. Raut wajah ibu mengeras. Untuk apa kau cari akar bahar? Buat kesembuhan ibu. Minumlah, Bu. Ibu meletakkan gelas, menggigit bibirnya, wajahnya semakin pucat. Minumlah biar sembuh, Bu. Itu Ngonggo di kampung sebelah sakit seperti ibu. Minum air rebusan gelang dan sekarang sudah sehat. Ibu menggeleng dengan kuat. Naspin menatap heran. Ibu terbatuk putus-putus, bibirnya gemetar. Jangan beri ibumu harapan palsu, Nak. Ayahmu selalu memakai gelang dan minum air rebusannya, tapi tetap sakit juga. Bapak selalu sehat, Bu. Bapak sakit apa? Setahu Naspin, bapaknya selalu sehat dan bertenaga, tak pernah sakit. Kakeknya juga. Mana bapakmu sekarang? Mati kan dia? Ibu menjawabnya dengan sedikit terseduh. Sepi menyesak dada tertahan di kamar itu. Anak ibu itu termangu. Ayahmu sakit, Pin. Sesak napas, tiap malam minum rebusan gelang. Dulu aku yakin betul gelang ini bisa melindungi kami dari demit dan sakit. Tapi gelang-gelang ini, orang-orang yang sembuh di kampung sebelah, Bu. Tidak ada buktinya di rumah ini, Pin. Ibu tak percaya. Ibu meraih gelang di tangan Naspin. Gelang ini, akar ini, semuanya. Naspin berkeringat dingin, kakinya gemetar. Nyeri naik dari telapak hingga paha. Perutnya mulai mengeras. Ia mengalami kejang otot pada lengan dan pinggul. Banyak yang cacat karena mencari akar sampai dasar laut. Padahal tak ada gunanya. Ibu tidak pernah memberitahu ayahmu sakit karena tak mau kau kecewa. Kau selalu bangga dengan dongeng-dongeng dari kakekmu. Ibu terseduh bergumam lebih pada dirinya sendiri. Makanya, ku buang semua gelang-gelang itu saat bapakmu pergi. Naspin berniat berdiri mencoba menghapus kecewa. Tiba-tiba ruangan itu ia rasa berputar. Dinding-dinding seperti hendak runtuh ketika ia tak bisa lagi merasakan pinggangnya yang kian mengeras. Tubuhnya kaku, samar-samar ia mendengar suara ibu. Pin, kenapa kau?
Ibu bangun menahan tubuh anaknya yang tersungkur. Kaki, Bu, tak bisa. Kram. Suara Nasbin lemah, kian samar. Tangan kanannya berusaha menunjukkan kaki, namun lunglai. Nasbin tak sadarkan diri. Ibu memeluk Nasbin, napasnya tersenggal-senggal. Jangan mati, Pin, jangan. Bayangan sepupu Nasbin meninggal di kamar ini karena kram seusai menyelam berkelabat. Ibu mencengkram erat gelang 3 warna itu, matanya terpaku pada gelas berisi air rebusan akar bahar. Di atas nampan, ia berteriak menangis menolong-nolong. Itu hasil bacaan dari cerpen Akar Bahar 3 Warna. Selanjutnya, saya akan sedikit mereview terkait isi dari cerpennya. Selanjutnya terkait hasil review dari cerpen Akar Bahar 3 Warna karya Kalina. Nah, dapat dilihat ya untuk yang pertama yaitu ringkasan cerita. Cerpen ini berawal dari tokoh Nasbin, pemuda asal Pulau Maratua yang menyelam untuk menemukan akar bahar 3 warna guna menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Konon katanya, akar bahar ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan menghindari dari mara bahaya. Setelah menghadapi perjuangan yang berat dan beresiko, Nasbin akhirnya berhasil mendapatkan akar 3 warna tersebut, apalagi akar putih yang sangat langka. Namun saat ia memberikan gelang yang terbuat dari akar tersebut, ibunya menolak dan terjadi konflik yang tidak diinginkan karena ibunya itu tidak percaya khasiat dari akar bahar 3 warna tersebut, karena ibunya ini memiliki trauma yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya si Nasbin ini juga mengalami kejang-kejang setelah menyelam karena terlalu dalam yang menimbulkan Nasbin pingsan. Selanjutnya yaitu penokohan. Pertama ada tokoh Narpin yang digambarkan seorang pemuda gigih, sangat mencintai ibunya namun terlalu mempercayai mitos yang belum tahu kebenarannya. Lalu ada Ibu Narpin. Ibu Narpin ini digambarkan wanita yang penyayang dan realistis. Nah, kemudian terkait alur cerita. Pada alur cerita, cerpen ini menggunakan alur maju karena pada narasi itu sudah terstruktur, mulai dari pengenalan tokoh, situasi, kemudian berlanjut ke konflik, lalu mencapai akhir cerita. Untuk alurnya itu biasanya terdapat 3. Yang pertama, awal cerita, konflik, dan juga akhir cerita. Pada awal cerita, dikisahkan tokoh Nasbin, pemuda berasal dari Pulau Maratua. Ia itu dikenal sebagai penyelam yang sering mencari beragam hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat pandemi, Nasbin memutuskan untuk mencari akar bahar 3 warna yang konon katanya mempunyai khasiat untuk menyembuhkan segala penyakit. Nasbin memutuskan mencari akar bahar 3 warna, terutama yang berwarna putih, untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Lalu konflik awal itu muncul pada saat Nasbin menyelam dan menghadapi berbagai rintangan untuk menemukan akar bahar putih. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, akhirnya Nasbin menemukan akar bahar putih tersebut. Kemudian puncak konfliknya itu pada saat ia kembali dan memberikan gelang 3 warna. Konflik muncul karena ibunya menolak dan meragukan khasiat dari 3 akar bahar tersebut. Di akhir cerita, kita disuguhi dengan tragedi yang sangat mengejutkan pada tokoh Nasbin, karena Nasbin mengalami gejala setelah menyelam terlalu dalam seperti kram dan mati rasa. Ia kemudian kehilangan kesadaran, membuat ibunya khawatir dan hanya bisa menangis dalam keputusasaannya itu. Lalu pada momen tersebut, sang ibu malah teringat akan kematian sepupunya Nasbin yang juga mengalami nasib serupa. Cerita ini kemudian ditutup dengan suasana yang kelam ya, karena meninggalkan penyesalan dan juga akhir cerita yang sangat menyedihkan. Nah, untuk yang terakhir ada latar dan juga sudut pandang dapat dibaca ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.